Ya, selamat malam teman-teman, sahabat jurnal trading saham. Apa kabarnya? Gimana kabar portonya? Balik lagi sama saya Om Sky di jurnal trading saham. Nah, hari ini kita lihat baru listing aja emiten buka lapak di IHSG kita, di market kita. Nah, saya lihat di sini antusiasmenya sangat tinggi ya dengan listingnya emiten buka. Congrats buat emiten buka yang udah listing di market kita. Nah, sebelum itu saya mau info ke teman-teman untuk yang bagi kalian yang belum join di channel Telegram kita, bisa langsung search aja di Telegram Jurnal Trading Saham, nanti ada channel sama grup diskusi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk join keduanya. Grup diskusi kita buat untuk trading bersama, untuk saling bertanya, diskusi mengenai saham tentang technical analysis. Jadi teman-teman bisa langsung join aja. Nah, langsung aja kita mulai mengenai IHSG kita. Ya, untuk market IHSG hari ini seperti yang saya bilang kemarin mengalami koreksi karena kita lihat ya, hari ini market udah berhasil menutup gap ya, walaupun belum berhasil close di atasnya. Ya, berarti ini udah ada kebaikan untuk market kita. Nah, tapi saya rasa untuk beberapa hari ke depan IHSG kita masih akan koreksi untuk menutup gap di area 6163 ini ya. Nah, untuk berikutnya target resist saya juga masih menggunakan gap dengan target resist berikutnya di area 6300-an lah, di sini downtrend line-nya. Ya, untuk IHSG kita hari ini cukup oke. Langsung aja saya mau bahas beberapa saham yang menurut saya cukup menarik untuk dipantau di hari Senin ya. Yang pertama ada saham Sen. Kenapa saya bisa bilang saham Sen menarik? Ya karena dari hari tanggal 4 Agustus itu di hari Rabu itu kan saham Sen ARA. Nah, kemudian di hari Kamis ada koreksi, hari ini juga ada koreksi, tapi ada perawanan yang cukup menarik. Kalau kita lihat dari secara broksum ya, saham Sen ini bandar BK-nya masih akum. Saya masih percaya dengan bandarmologi. Selama BK ini masih akum dan banyak broker-broker lain ini yang masih akum, saya akan tetap nyicil beli ya, saya akan tetap collect. Saya akan cicil beli untuk Sen karena masih banyak story-nya ke depannya. Saya pribadi berani untuk nahan Sen sampai area 333 ini. Tapi saya pribadi akan menggunakan stop loss di 370 dulu. Jadi semisal dia break di bawah itu, saya bisa cut loss sebagian untuk saya buyback lagi di bawah dengan target resist masih di area 420. Area resist jauhnya swing di area 550-an. Saya akan mulai cicil beli untuk saham Sen. Ya, berikut saham yang menarik menurut saya itu saham ESA. ESA ini memang saya sudah sempat info ya bahwa dia memang udah memenuhi target double bottomnya dan dia memang punya potensi untuk menguji 390, tapi saya rasa nggak mungkin sejauh itu ya. Saya masih menggunakan di area 408 ini, area 411 sampai 408 itu sebagai support ya. Jadi saya akan mulai cicil beli ESA secara bertahap dengan stop loss di 390 karena jaraknya nggak terlalu jauh, 414 ke 390 nggak terlalu jauh, asal teman-teman pakai money management karena ESA ini penurunannya udah cukup dalam. Kalau kita lihat secara Fibonacci, ESA itu punya area resist ya di sini. Area resist di 6180-nya itu area support area support di angka 401 ya, 400-an. Saya berani beli sampai angka 400-an dengan stop loss saya di 390.
Bagi teman-teman yang mau ikutan boleh, tinggal diatur aja money manajemennya. Tetap untuk resist saya masih pakai di atas 500 ya, karena ini memang saham-saham yang pergantian fraksi itu memang banyak jual beli yang cukup kencang ya. Karena pergantian fraksi dari 2 ke fraksi 5 itu kenaikannya cukup lumayan. Dan penurunannya pun cukup dalam dari fraksi 5 ke fraksi 2. Oke. Untuk ESA menurut saya pribadi menarik. Secara Broksum pun ESA walaupun MG-nya ngebuang barang sudah beberapa hari ini, kita lihat secara chart di sini juga udah mulai konsol ya. Udah mulai konsol berarti udah mulai ada antara buyer sama sellernya udah cukup kuat ya. Tinggal kita lihat seberapa kuat bandarnya itu akum di area situ. Saya akan mulai cicil. Berikut saham yang menarik menurut saya itu saham Friend. Jadi saham Friend kemarin saya udah info di video kemarin. Itu saham Friend saya akan cicil di area 144. Nah, kalau kita lihat saham Friend hari ini, dia menyentuh 144 dan langsung naik kencang. Ini saham Friend. Ya, kita lihat saham Friend ini udah nyentuh 144 dan melanjutkan kenaikannya. Saya pribadi akan menyicil Friend sebenarnya dari 144 sampai 135-an. Kenapa? Karena saya menggunakan Fibonacci ya. Saya menggunakan Fibonacci. Ya, terbukti memang Friend ini udah menyentuh supportnya. Sudah menyentuh support di area 144 sampai 137. Ini saya akan mulai cicil beli lagi. Saya pribadi udah buang sebagian barang di area 168 karena udah mencapai target bullish flag yang udah saya buat. Dan saya akan mulai akum lagi. Bagi teman-teman yang mau ikutan boleh, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ini bukan sebuah rekomendasi tapi info aja. Friend. Oke, berikut saya juga mau info saham yang menarik itu saham BGTG. Saham BGTG menarik kenapa? Karena kalau kita lihat secara chart memang udah break resist ya di area 268 dan sedang konsol. Tapi yang menarik adalah secara Broksum bandarnya itu yang kemarin akum besar itu IF mulai akum lagi di area 308. Jadi selagi harga bergerak di bawah 308 terutama di bawah 300 teman-teman boleh masuk aja. Saya yakin pasti tetap naik. Ditambah IF-nya ini masih nampung. Jadi untuk naik itu pasti kencang. Si IF juga megang barangnya lumayan besar. Kita tinggal tunggu. Dengan masuknya IF, kemungkinan besar MG akan masuk lagi ya. Untuk hari ini MG belum masuk karena MG tuh MG udah ada tapi sedikit. MG sebentar, saya lihat MG. Ya baru. Udah buang barang nggak apa-apa. Yang jelas saya pribadi akan mantau BGTG lagi ya. Area resist BGTG saya menggunakan di 326 karena kemarin belum di break dengan area resist jauhnya swing di 360. Ini akan tercapai. Paling minggu depan juga udah tercapai. Untuk BGTG. Nah, berikut yang menarik itu saham Nobu. Nobu menarik kenapa? Karena lagi bergerak sideways dari area sini. Sideways Nobu dari area 1400 dan resist support di 1235. Ini area konsolnya. Jadi teman-teman yang mau masuk Nobu boleh antri di area support atau boleh beli di buy on breakout ya di 1400. Dengan targetnya itu di MA20 di 1500 ya. 1500 kenaikannya berarti kan 100 perak ya. Itu udah gede, udah bagus.
Untuk target Fibonacci-nya kita lihat, kalau teman-teman menggunakan MA20 berarti Fibonacci menggunakan area 38. Area 38, sedangkan area Fibo 50-nya itu di 1590. Jadi ini sebenarnya pribadi saham swing. Bisa swing, bisa day trade ya, tergantung bandarnya aja, tergantung market. Biasa kalau misalkan lagi menarik bisa langsung tercapai nih target Fibo 50, 1590. Kita lihat aja, yang penting teman-teman tahu untuk resistnya sementara di sini, untuk resist konsol dan support konsol di sini. Tinggal dipantau aja. Kalau dia breakout dari 1400 dengan volume yang kencang, HK aja nggak apa-apa, pasti naik. Supportnya di 1235. Oke. Itu untuk Nobu. Nah, tadi saya juga ada info di channel sama grup ya, saham Mari. Saham Mari. Ya. Jadi kemarin Mari itu menarik karena ada berita bahwa emiten Mari milik Erick Thohir itu jalin kerjasama dengan Telkomsel. Nah, berita ini saya manfaatkan untuk saya mengajak follower sama subscriber dan teman-teman yang mau ikutan. Saya udah info di channel jam 10 malam. Jam 10 malam. Nah, terus saya langsung info juga ya, kalau jam 9.03 udah cuan. Saya pribadi pada saat market open, Mari saya langsung HK. Setelah saya lihat banyak bandar-bandar yang makan kanan, saya langsung ikutan HK. Dan saya pribadi tadi udah lepas Mari di area 498, 496. Kenapa saya nggak buang di area 500, 505 sampai 520 kan high-nya hari ini ya? Karena gini, saya melihat bahwa saham-saham yang berganti fraksi itu akan mendapat tekanan jual yang cukup tinggi. Ya, kita lihat ya, high-nya Mari hari ini di 520. Pada saat dia nyampe 520 langsung buangannya kenceng. Kita lihat dari volumenya di sini kencang buangannya. Jadi saya pribadi lebih mengamankan cuan saya ya. Jadi setelah saya rasa di 498-nya itu udah cukup lemah dan di 500-nya cukup tebel, saya pribadi akan langsung haki karena tadi udah lumayan hampir 8%-an ya. Jadi saya langsung buang aja. Saya langsung buang saya langsung buang. Kalau misalkan dia break berarti ya udah rezekinya segitu. Karena saya yakin pada saat dia break di atas pasti akan turun lagi. Terbukti hari ini dia close-nya di 484. Dan saya pribadi juga udah info di channel ya. Saya udah info di channel bahwa Mari itu langsung HK aja. Sama di grup tadi pagi ada yang nanya. Sebentar coba saya cek Mari. Ya, tadi ada yang nanya Mari. Saya bilang Mari resistnya di 510. Kita lihat bahwa kalau dia break 510-nya dia akan melanjutkan kenaikan, tapi kan kita lihat bandar BKLG-nya itu sama AK memang pagi-pagi akum. Tapi pada saat perjalannya market kita lihat BK-nya itu malah net sell, berarti kan dia udah buang barang juga. Nah, makanya saya pribadi juga buang barang, ditambah hari ini kan hari Jumat, dan hari Jumat biasanya saya mengosongin porto. Karena kan kita nggak tahu di hari Sabtu Minggu ada news apa. Kalau news buruk kemungkinan hari Senin IHSG-nya bisa gap down gitu. Makanya untuk Mari tadi saya langsung cuan bungkus aja. Oke, sama berikut yang terakhir ini saham Buka. Saham Buka ini menarik. Kenapa? Karena hari pertama buka dia langsung arah, tapi transaksinya ini sangat bagus ya, sangat gila, sadis banget. Jadi kita lihat dari semenjak saham Buka ini langsung arah, kita lihat transaksinya di sini. Transaksi buangannya itu 126 M untuk top seller, sedangkan top
Sedangkan seller keduanya itu 112 M. Dan kita lihat yang nampung ini 23 miliar. 23 juta. 23 juta lot. Ini kan gila. Jadi total transaksi hari ini 555 miliar untuk Bukalapak di ARA aja loh. Bukannya ada naik turun ya. Ini menarik, volume terjadi 5 juta lot. 5.200.000 lot yang terjadi perpindahan. Ini kan sejarah terbesar ya untuk market kita, untuk Bukalapak. Ya, jadi itu untuk Bukalapak. Saya pribadi melihat Bukalapak memang akan ARA ya, kurang lebih seminggu itu pasti ARA. Karena kita lihat ini yang nampungnya ini sangat besar ya. Tadi saya juga sempat share di channel ini nih, di closing. Saya bilang total transaksinya sangat gila. Berarti sekitar 2 triliunan yang nampung di Bit, yang berani membeli harga Bukalapak itu di angka 1060. Itu sebanyak 2 triliun. Itu kan udah di luar nalar kita ya, udah banyak banget itu. Ya. Oke. Gitu aja teman-teman untuk review IHSG sama saham untuk hari ini. Saya juga mau info lagi, teman-teman jangan lupa join channel kita ya, sama grup diskusi di Jurnal Trading Saham. Dan teman-teman bisa juga subscribe sama like YouTube kita supaya semakin berkembang lagi, supaya bisa mengedukasi teman-teman semuanya. Oke, cukup sekian teman-teman. Good luck with the market and happy cuan.